Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rihan. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah, Bu Rihan, hari ini jadwal Ibu untuk Bapak observasi setelah pertemuan awal kita kemarin, ya. Hari ini Bapak ingin memantau, mengobservasi Ibu untuk mengajar kelas 11 IPA 2 ini, ya. Mudah-mudahan Ibu dan anak-anak hari ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan cukup baik. Silakan Bu Rihan dimulai, nanti kita langsung lagi saling berintegrasi ataupun saling bermusyawarah untuk menentukan waktu ataupun metode yang tepat untuk kegiatan ini. Silakan Bu Rihan. Terima kasih, Pak. Ya, baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, semangat pagi. Maksud Ibu supaya semuanya seperti daun di pagi hari, segar. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang reproduksi sel. Ya, siap? Reproduksi sel. Tapi sebelumnya, seperti biasa kalian harus absen terlebih dahulu. Ini lihat sudah hampir 30 lebih ya siswanya yang absen. Ya. Yang belum itu Ibu tidak melihat nama Tita ya, nanti ya absen ya Tita ya. Untuk materi reproduksi sel itu kadang 34 dan 44, yaitu menganalisis tentang reproduksi sel dan menyajikan data tentang pembelasan sel. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, melalui kegiatan belajar daring menggunakan web, Kawa Belajar, peserta didik dapat menganalisis pembelahan sel melalui pembelajaran inquiry learning untuk membiasakan sikap hidup objektif. Nah, adapun indikator yang harus kalian pahami pada pelajaran hari ini itu adalah satu, menyebutkan jenis-jenis pembelahan sel berdasarkan kajian literatur, membedakan pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis berdasarkan kajian literatur, menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dengan meiosis berdasarkan pengamatan gambar. Nah, ini bisa kalian lihat di web Kawa Belajar ya. Nah, khusus untuk hari ini atau pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang pembelahan mitosis. Itu ya nak ya, paham? Jadi kalian setelah mempelajari ini, kalian harus mengetahui mengapa sel itu membelah, ada berapa macam pembelahan sel, bagaimana fase-fase pembelahan sel, di mana tempat terjadinya, berapa sel anakan yang akan dihasilkan dan bagaimana sifat kromosomnya. Nah, itu yang harus kalian pahami setelah kalian mempelajari pelajaran kita hari ini itu tentang reproduksi sel. Nih lihat sebelumnya Ibu ini ada gambar. Ya, lihat ini gambar apa ini? Di web. Iya, ya ini ayam berarti itu mengalami proses apa? Ya, oke, bagus. Jadi ada apa yang menyebabkan mereka menjadi besar seperti ini? Halo? Halo? Lydia? Ishar? Ya, itu bagus ya. Karena adanya sel yang bertambah banyak. Nah, itu ya.
Nah, hari ini kita mau membahas mengapa sel itu bertambah banyak, ya. Bagaimana dia bisa bertambah banyak? Nah, untuk membahas itu lebih dalam, nah coba kalian lihat di situ ada video, ya. Kemudian ini ada PPT, coba yang video tolong bahas tonton di layarnya masing-masing. Nah, sekarang kita PPT atau PowerPoint, ya. Nah, ini. Nih. Nih, lihat. Pembelahan sel, ya, itu ada pembelahan secara tidak langsung sering disebut dengan pembelahan amitosis. Nah, dan ada pembelahan sel secara tidak langsung yang kita sebut dengan mitosis. Nah, coba perhatikan ini. Nah, kalau tidak langsung ya seperti ini. Contohnya ya. Pada apa ini contohnya ini? Siapa yang tahu ini pembelahan biner ini? Ini satu sel. Ini apa nih? Ini apa nih? Nah, jadi ini pada bakteri beda dengan kita ya nak ya. Selnya membelah itu bertujuan untuk apa? Oke, ya benar. Kalau untuk makhluk hidup tingkat tinggi, membelah sel itu bukan untuk berkembang biak, tetapi untuk proses pertumbuhan. Lanjut nak pelajari PPT ini. Ya. Pelajari. Nah, terus Kak PowerPoint-nya nak. Sampai mitosis. Nah, lihat. Nah, di sini sebelum kalian mengerjakan PPT, kalian lihat apa saja sih yang terpenting dari pembelahan sel itu dari bagian-bagian sel ini. Coba, siapa yang tahu? Coba perhatikan gambarnya. Silakan. Apa yang kalian perhatikan di gambar itu? Apa saja bagian-bagian sel itu yang mengalami proses pembelahan itu? Coba. Inti sel ya. Nah, lihat inti sel nih. Inti selnya nih dari gambar pertama terus sampai ini inti sel. Kemudian apa lagi? Yang harus kalian perhatikan. Ada apa saja yang ada di dalam inti sel? Iya, kromosom ya nak ya. Nah, inti sel itu kromosom ya, di dalamnya ada kromosom. Nah, ini yang mengalami proses perubahan. Yang lainnya apa? Ini apa nih? Nih. Membran. Iya. Ini sentrosom. Ya, jadi yang kalian perhatikan ingat ya, nanti pada saat pembelahan sel itu adalah yang pertama membran sel. Yang kedua tadi kromosom yang ada. Iya, kromosom. Yang terus ini apa nih? Iya, sentrosom dan kemudian nih ada apa nih? Pembagian ini berarti ada plasmanya yang dibagi ya. Nah, silakan pelajari dulu, amati gambar itu. Kalau memang ada yang kurang jelas lagi, silakan tanya ke Ibu ya. Iya. Sudah? Ada yang mau bertanya tentang gambar itu? Kalau ingin jelas nanti tonton videonya ya. Ya, selanjutnya kalian boleh mengerjakan PPT yang Ibu siapkan di web Ibu ini. PPT. LKPD ya nak ya.
Kerjakan LKPD. Nah, tuh dikerjakan LKPD di bawah ini, silakan kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit. Masing-masing kerjakan. Nah, nanti kalau sudah selesai, tolong kirimkan ke tempat yang sudah di laman yang telah disiapkan ini. Silakan kerjakan. Agar mudah mengerjakannya, lihat PPT dan lihat video yang ada di situ. Ya, tinggal 10 menit lagi ya. Nih. Ya, bagi yang sudah mengerjakan, tolong kirim ke laman yang setelah kami siapkan ini. Ya. Nah, sudah ya, sudah selesai. Ya, silakan mari kita bahas bersama hasil kerja pekerjaan yang kalian lakukan. Kita bahas bersama ya, kita diskusi bersama. Siapa yang sudah ngirim? Kita buka satu. Loren. Ya, alhamdulillah sudah hampir banyak yang sudah menyelesaikan. Oke. Ini Ibu ambil acak ya, secara acak. Itu hasil dari pekerjaan Ishar ya. Ishar, siap-siap Ishar. Kalian ini presentasikan ya ke depannya. Iya, terima kasih. Oke, kita mulai. Ishar, silakan Ishar. Iya. Sebentar. Ya, Ishar, silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Kalau ada yang salah, silakan kita diskusi bersama. Silakan Ishar. Iya.
Halo. Harus gini. Oh, iya, coba. Udah. Muncul. Muncul kan? Besok. Demikian itu presentasi dari Ishar. Kepada siswa-siswa yang lain, seandainya presentasi itu ada yang tidak jelas atau ada yang kurang paham, silakan diskusi sekarang. Ya, silakan. Ya, siapa ya? Iya. Ya, silakan siapa? Ya, siapa? Ya, Ramadhani, silakan Ramadhani. Ya. Nah, siswa yang lain, itu ada pertanyaan dari Ramadhani. Mengapa membran, sel, dan inti itu menghilang? Ada yang bisa jawab? Halo? Iya. Baiklah, anak-anak. Itu secara fisiologi ya, secara fisiologi pada proses pembelahan sel itu akan membran sel itu akan hilang, artinya itu proses fisiologi itu akan membentuk menjadi dua nanti dia. Baik anak-anak, setelah kita presentasi, maka Ibu akan mengambil kesimpulan dari hasil pelajaran kita hari ini, ya, karena waktu ini. Sekarang kita ambil kesimpulan ya. Berapa jumlah sel anakan yang dihasilkan pada pembelahan mitosis? Ada berapa? Oke, bagus. Tulis ya. Ada 2 sel anakan. Oke, bagus ya. Ada 2 sel anakan yang memiliki kromosom yang sama persis terhadap induknya. Di mana tempat terjadinya? Halo? Di mana tempat terjadi pembelahan mitosis? Di sel apa? Sel somatis ya. Kemudian ada berapa sel anakan yang dihasilkan? Itu 2 sel anakan tadi ya. Kemudian di bagian tubuh mana sel tersebut dihasilkan? Sel somatis. Kemudian apa tujuan dari pembelahan mitosis? Untuk apa? Untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, setelah kita ambil kesimpulan ya, baiklah setelah ini kalian tolong kerjakan post-test yang ada di laman yang telah Ibu siapkan nanti ya, ini post-testnya. Kemudian untuk tugas selanjutnya, kan di situ indikatornya masih ada pembelahan meiosis, kemudian pembelahan pada sel-sel gamet, baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Nah, itu sebagai tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kalian kerjakan seperti yang di LKPD itu, cara menelusuri masing-masing dari pembelahan itu ya nak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan jelas? Jangan lupa ya, dimanapun kalian berada, setelah kalian harus melaksanakan protokol COVID-19 karena yang bisa menjaga kesehatan kita hanya kita pribadi ya nak ya. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu tutup
pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Oke. Oh, cepat tutup. Terima kasih Bu Rihan. Ya Pak. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan lagi dengan pertemuan pasca observasi ya. Jadi apa-apa yang kita temui dalam kegiatan observasi Ibu bersama anak-anak kita dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan tadi ya. Mudah-mudahan hal yang kita lakukan dalam masa pandemi ini dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Silakan Bu Rian. Observasi.